Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jenis penilaian. Yang beranggotakan ada Atira Dewi, Indah Pramudita, Lydia Febrianti, saya sendiri Lutfi Abdurrahman, dan Selvia Gus Verifika. Yang mana saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pengertian penilaian. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian yang dilakukan harus memiliki azas keadilan yang tinggi. Maksudnya di sini peserta didik diperlakukan sama, sehingga tidak merugikan salah satu atau sekelompok peserta didik yang dinilai. Selain itu, penilaian tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan agama. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya itu ada jenis-jenis penilaian. Pertama itu ada penilaian formatif, yang kedua ada penilaian sumatif, yang ketiga penilaian konfirmatif, yang keempat penilaian acuan normatif, yang kelima penilaian kriteria, yang keenam penilaian penempatan, yang ketujuh penilaian diagnostik, yang kedelapan penilaian atau tes seleksi, yang kesembilan ada penilaian autentik, yang kesepuluh ada penilaian dinamik, yang 11 ada penilaian ipsatif, dan yang terakhir yaitu ada penilaian unjuk kerja. Yang mana untuk jenis penilaian pertama akan dibacakan oleh Lydia Febrianti. Kepada Lydia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Lydia Febrianti, NIM 2012955 dari kelompok penyaji, izin untuk menyajikan jenis penilaian yang pertama, yaitu penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini ditujukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Nah, fungsinya untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik atau memperbaiki program satuan pembelajaran tersebut. Dari hasil penilaian akan diperoleh dapat ditafsirkan apakah metode yang dipakai cocok atau apakah satuan bahasan pelajaran dari bidang studi pembelajaran yang bersangkutan benar-benar sudah sesuai untuk diberikan selama jam pembelajaran yang telah ditetapkan dan lain-lain masalah yang sehubungan dengan perbaikan proses pembelajaran. Nah, tujuan penilaian formatif ini untuk mengetahui di mana penguasaan murid tentang bahan yang diajarkan dalam suatu program, suatu pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, untuk aspek-aspek yang dinilai, ya, dalam menyusun tes formatif ini seharusnya mempedomani KD yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan terhadap bahan pelajaran yang disajikan. Untuk pelaksanaannya, waktu pelaksanaan penilaian formatif ini adalah selesai suatu pengajaran. Yang kata lain bahwa penilaian formatif adalah suatu bagian dari suatu pengajaran pada waktu tertentu. Nah, kita masuk pada jenis penilaian kedua. Next slide, yaitu penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar yang akan dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program tersebut. Nah, fungsinya yaitu untuk menentukan angka-angka murid setelah mengikuti program bahan pengajaran dalam satu catur bulan semester akhir tahun atau akhir dari semester program bahan pengajaran dari suatu satuan pendidikan. Nah, tujuan penilaian sumatif ini yaitu untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program bahan pengajaran dalam satu catur bulan semester akhir tahun atau akhir program bahan pengajaran pada suatu unit pendidikan. Nah, untuk aspek yang dinilai dalam penilaian sumatif ini yaitu adalah sama dengan penilaian formatif tadi, yaitu mencakup penilaian atau aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan peserta didik terhadap tentang materi pelajaran yang diberikan. Untuk waktu pelaksanaan penilaian sumatif ini yaitu dilaksanakan
sesuai tujuannya, yaitu penilaian caturulan, semester, akhir tahun, atau setelah selesai pengajaran program bahan pengajaran dalam suatu unit pendidikan tertentu. Nah, baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lydia atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk materi penilaian lainnya akan dijelaskan oleh Indah Pramudita. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu mengenai penilaian konfirmatif. Penilaian konfirmatif bertujuan untuk mengetahui apakah instruksi pembelajaran masih efektif dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Melalui penilaian ini, Bapak dan Ibu guru bisa mengetahui apakah cara mengajar yang dilakukan masih tepat untuk siswa. Penilaian konfirmatif dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari asesmen sumatif. Yang selanjutnya itu penilaian acuan normatif. Penilaian ini didesain untuk membandingkan siswa individu terhadap kelompok sebayanya. Biasanya asesmen ini berdasarkan standar nasional ataupun ketika berdasarkan nilai rata-rata sekolah. Berikut adalah beberapa contoh penilaian acuan normatif. Yang pertama tes IQ, 2 tes fisik, yang ketiga seleksi masuk perguruan tinggi misalnya SNPTN, UTBK, dan lain-lainnya. Selanjutnya penilaian kriteria. Penilaian ini mengukur performa siswa terhadap sebuah tujuan atau objektif tertentu. Di dalam kelas, hal ini berarti mengukur performa siswa terhadap standar tingkat kelas dan dapat mencakup ujian akhir untuk menilai pemahaman siswa. Sedangkan di luar kelas, asesmen acuan kriteria muncul dalam ujian seperti misalnya ujian lisensi profesional, ujian nasional terdahulu, dan lain-lainnya, di mana siswa harus menjawab benar presentasi tertentu dari pertanyaan yang ada agar bisa lulus. Perbedaannya dengan penilaian normatif, penilaian acuan kriteria tidak mengukur individu terhadap kelompok sebayanya, namun untuk mendapatkan nilai yang memberikan wawasan mengenai kelebihan dan area yang masih bisa dibenahi. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Indah Pramudita atas pemaparan materinya. Materi penilaian selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvia. Kepada Selvia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian penempatan atau placement. Penilaian penempatan mencakup banyak seperti bidang-bidang bimbingan penyuluhan di sekolah. Fungsinya itu untuk mengetahui keadaan anak termasuk keadaan pribadinya yang diperlukan agar anak dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan kepribadiannya. Pada SMA sederajat diadakan penjurusan atau pembagian kejuruan. Pada umumnya pembagian jurusan SMA sederajat ini didasarkan atas rapor semester pertama. Hal ini memang sudah menggambarkan secara sepintas kemampuan bakat yang dimiliki. Namun penilaian penempatan lebih memberikan harapan kesuksesan yang lebih tepat apabila dipedomanin penilaian kemampuan, bakat, dan aspek kepribadian lainnya. Tujuannya itu untuk menempatkan anak didik pada kedudukan yang lebih tepat berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan-keadaan dari anak. Sehingga anak tidak mengalami hambatan dalam mengikuti program tertentu. Menurut waktu pelaksanaannya, mungkin sebelum anak mengikuti proses pembelajaran yang permulaan atau sebelum anak memasuki pendidikan pada suatu tingkatan tertentu. Setelah anak menempatkan pelajarannya di SMA sederajat, misalnya, bagi mereka yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penilaian psikis yang menyangkut tes inteligensi, tes bakat, tes minat, sehingga dapat memilih lanjutan studi yang lebih tepat. Selanjutnya, penilaian diagnostik. Seperti halnya penilaian penempatan, penilaian diagnostik banyak dilakukan dalam rangka pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan. Fungsinya yaitu masalah yang dihadapi seorang anak
sering diakibatkan oleh banyaknya faktor. Slide selanjutnya. Anak sering bolos dalam mata pelajaran matematika. Misalnya dapat diakibatkan oleh karena guru memberikan mata pelajaran tersebut pelajaran tersebut dibencinya, atau dapat karena memang bakat dan kemampuannya tidak cocok. Dalam hubungan inilah penilaian diagnostik perlu dilakukan, yaitu untuk mengetahui masalah apa yang diderita oleh anak, sehingga ia mengalami kesulitan. Tujuannya yaitu untuk mengatasi atau membantu pemecahan masalah yang dialami oleh anak didik. Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian diagnostik ini tergantung kepada jenis masalah yang dihadapi dan faktor-faktor mana yang diperkirakan yang menjadi sebab masalah yang dihadapi. Waktu pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan keperluannya. Bisa dilakukan sebagai pelengkap dari murid atau pada waktu masalah dihadapi oleh murid. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia atas penjelasan materinya. Untuk materi jenis penilaian selanjutnya akan dijelaskan oleh Atira Dewi. Kepada Atira dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya Atira Dewi akan melanjutkan pembahasan mengenai penilaian atau tes seleksi. Nah, pada penilaian jenis ini itu dia berfungsi untuk menyeleksi, untuk menerima atau menolak terhadap beberapa orang untuk ditampung di suatu lembaga tertentu. Nah, ciri utama dari penilaian atau tes seleksi ini, bila ada sekelompok orang yang ditolak atau nggak diterima pada institusi tertentu, maka orang tersebut tidak ada lagi mendapat perhatian. Nah, tes seleksi ini digunakan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan keberadaan institusi tersebut. Kemudian, tujuannya untuk mendapatkan peserta atau calon yang memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu, waktu pelaksanaannya itu dilakukan pada waktu awal penerimaan untuk memasuki suatu program atau formasi tertentu. Selanjutnya ada penilaian autentik, di mana penilaian ini kondisinya lebih sesuai dengan apa yang dialami dalam pekerjaan. Bentuk penilaian ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi siswa di samping pengembangan akademik. Kemudian ada penilaian dinamik. Di sini guru mengukur pencapaian siswa yang diberi beberapa pengajaran dalam topik atau bidang yang tidak mereka kenal sebelumnya, dan untuk menilai bagaimana potensi pembelajaran yang spesifik tanpa adanya pencapaian sebelumnya yang relevan, atau untuk menilai potensi bagaimana pembelajaran bagi siswa itu, apakah siswa memiliki latar belakang yang sangat tidak beruntung. Kemudian ada penilaian ipsatif, sinoptik. Nah, di mana penilaian sinoptik ini biasanya memungkinkan siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan dan menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman mereka dengan luas dan mendalam dalam subjek. Kemudian yang terakhir ada penilaian unjuk kerja. Ini merupakan jenis penilaian alternatif, merefleksikan bagaimana kinerja siswa pada tugas instruksional dan bergantung pada penilaian profesional penilai dan dalam desain dan interpretasinya. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Atira Dewi atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Jika ada penambahan materi dari teman-teman terkait materi jenis penilaian, dipersilahkan. Kepada Dina Sriwayuni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Dina Sriwayuni dengan NIM 20125026 dari kelompok 1, izin menambahkan materi yang
tidak ada disajikan oleh kelompok penyaji, yaitu mengenai penilaian formatif yang menurut Purwanto menyebutkan bahwa sebenarnya penilaian formatif itu tidak hanya dilakukan tetapi juga ketika pelajaran sedang berlangsung. Nah, contohnya misalnya ketika guru sedang mengajar, guru tersebut mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk mengecek atau mendapatkan informasi apakah siswa telah memahami apa yang telah diterangkan oleh guru. Nah, manfaat penilaian formatif menurut Arifin, hasil penilaian ini bermanfaat bagi guru dan siswa. Nah, manfaat bagi siswa itu yang pertama, digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh. Dua, merupakan penguatan bagi siswa. Ketiga, usaha perbaikan bagi siswa. Dan ketiga, sebagai diagnosa. Nah, manfaat bagi guru yaitu mengetahui sampai sejauh manakah bahan yang diajarkan oleh guru sudah dapat diterima oleh siswa. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum menjadi milik siswa. Yang ketiga, memperbaiki program pengajaran atau satuan pelajaran di masa yang akan mendatang. Keempat, meninjau kembali dan memperbaiki tindakan mengajarnya dalam memilih dan menggunakan metode mengajar. Yang kelima, mengulang kembali bahan pengajaran yang belum dikuasai oleh siswa. Baik, itu saja penambahan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinus Riwayuni atas penambahan materinya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ainila Pardisispen. Pada Ainila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Ainila Pardisispen. Izin menambahkan materi tentang tadi sudah disampaikan tentang fungsi tes sumatif. Ainila kelompok berapa? Kelompok Dari 1. Satu juga. Cari yang lain lagi ya Pak. Oh apa? Abdurrahman, Lutfi Abdurrahman. Yang lain lagi. Tapi Ibu bilang kan jangan ada yang sama lagi kelompok. Kasih kesempatan kelompok Baik, lain Bu. lagi. Nah, maaf ya Nila. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Nabila Nur Hafizah untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Nabila Nur Hafizah, NIM 20129172 dari kelompok 5, izin menambahkan sedikit materi yang belum disajikan oleh kelompok penyaji tadi, yaitu tentang penilaian tulis atau tertulis. Penilaian tertulis adalah penilaian yang hanya menggunakan tes soal dan lembar jawaban dalam mengukur penguasaan materi ajar. Jenis penilaian ini biasanya diadakan dalam waktu yang telah ditentukan dan terbatas dalam kondisi tertentu. Adapun jenis-jenis alat penilaian tertulis yang digunakan adalah esai, alat penilaian pilihan ganda, dan menjodohkan kalimat. Kesemua alat penilaian ini sebenarnya hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat atau pengetahuan. Alat pilihan ganda ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Pilihan ganda mempunyai kelemahan, yaitu siswa tidak mengembangkan sendiri jawaban tetapi cenderung hanya menerka jawaban yang benar. Alasannya karena jenis pilihan ganda hanya membuat peserta didik lebih cenderung untuk tidak belajar memahami pelajaran, akan tetapi mereka lebih cenderung menghafalkan soal dan jawabannya saja. Jenis alat penilaian ini sebenarnya agak kurang mendukung untuk menggambarkan kemampuan siswa yang sesungguhnya karena kurang efektif dalam mengukur konsep pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada esai, adalah jenis alat penilaian yang lebih mengarahkan peserta didik untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasan dari konsep ilmu yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Dalam jenis penilaian ini, peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasan mereka dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-kata yang mereka bangun sendiri. Salah satu kelebihannya, yaitu jenis alat penilaian ini adalah guru atau pendidik dapat menilai berbagai aspek kemampuan, seperti kemampuan dalam mengemukakan pendapat, kemampuan dalam berpikir logis atau kritis, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Adapun kelemahan dari jenis penilaian esai ini adalah soal yang disediakan terkadang kurang dapat mencakupi semua materi yang diajarkan karena terbatas.
Baik, sekian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas penambahan materinya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Agus Irfan Lubis untuk menambahkan materi. Diulangi, dipersilakan kepada Agus Irfan Lubis untuk menambahkan materi. Mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menambahkan materi. Baik, saya akan menambahkan materi tentang jenis-jenis penilaian autentik dalam rangka melaksanakan asesmen Bagus, autentik. kelompok berapa, Irfan? Kelompok 4, Bu. Nah, ya. Lanjutlah. Dalam rangka melaksanakan penilaian baik, guru harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapainya. Untuk itu, guru harus bertanya pada diri sendiri, khususnya berkaitan dengan yang pertama, sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang akan dinilai. Yang kedua, fokus penilaian akan dilakukan. Misalnya, berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang ketiga, tingkat pengetahuan apa yang ingin dinilainya, seperti penalaran, memori, atau proses. Berikut ini beberapa jenis asesmen ataupun penilaian autentik yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian kinerja, yang dimana penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukan dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik, baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu ada penilaian proyek ini atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, penilaian dan analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, dan menyelidiki, dan lain-lain. Yang ketiga ada penilaian sikap. Sikap terdiri dari 3 komponen, yakni komponen efektif atau perasaan, komponen kognitif atau keyakinan, dan komponen konatif atau kecenderungan berbuat. Objek sikap yang berbuat dinilai dalam proses pembelajaran mata pembelajaran adalah yang pertama sikap terhadap subjek, yang kedua sikap positif terhadap belajar, yang ketiga sikap positif terhadap diri, yang keempat sikap terhadap seorang yang berbeda, dan yang terakhir yaitu teknik penilaian sikap dapat berupa observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta. Yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari orang diproduksi dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes atau bukan nilai, atau informasi yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. Mungkin cukup sekian untuk penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Agus Irfan atas penambahan materinya. Oke, sekian sesi penambahan materi dari teman-teman. Selanjutnya menjawab kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi jenis penilaian, dipersilahkan. Pertama dipersilakan kepada Agila Parisespen.
Kepada Ainila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Ainila Presespen dari kelompok 1. Izin bertanya, berdasarkan jenis-jenis penilaian yang disampaikan tadi pada materi kelompok penyaji, nah jenis penilaian mana yang paling efektif dan sering digunakan? Sekian pertanyaan saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ainila Presespen. Selanjutnya diinformasikan kepada teman-teman yang bertanya, harap menulis pertanyaannya kembali di room chat Zoom, agar jika ada teman-teman lain yang ingin membantu kami untuk menjawab pertanyaannya atau menambahkan jawaban dari kelompok kami, dapat juga menambahkannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Kaifiatus Syahro. Ada Kaifiatus, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kaifiatus Syahro dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa dampak yang terjadi kepada peserta didik bila guru menerapkan penilaian formatif dalam proses pembelajaran? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kaifiatus Syahro. Selanjutnya dipersilakan kepada Fadila Aprilia. Kepada Fadilah dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok. Perkenalkan, nama saya Fadila Aprilia dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, pertanyaannya, jenis penilaian apa yang efektif untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok penyaji. Baik, terima kasih Fadila Aprilia atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Salsabila Aulia untuk memberikan pertanyaannya. Sebentar Pak. Abdul Rahman? Ya, Bu. Ya, kita cukup 3 dulu, 1 termen 3 pertanyaan. Jangan diborong semua dulu. Nah, Ya, coba Bu, baik. pikirkan dulu jawabannya untuk 3. Jadi kita dalam kondisi termen pertanyaan ini, 1 termen 3 pertanyaan. Jangan banyak-banyak dulu, ya. Nah, coba 3 itu dulu. Baik, Bu. Nah, ya. Izin menjawab moderator. Baik, dipersilakan kepada Lydia. Baiklah, saya Lydia Febianti. Ini NIM 012955 dari kelompok penyaji. Izin menjawab untuk pertanyaan Fadila Aprilia dari kelompok 5, yaitu pertanyaannya, jenis penilaian apa yang efektif untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran? Baik, untuk jenis penilaian untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran itu sudah kita bahas di makalah tadi, dan yang paling efektif itu adalah penilaian formatif. Dan dikarenakan penilaian formatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan, dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Nah, hasil penilaian formatif ini sangat bermanfaat bagi guru dan juga peserta didik. Manfaat bagi guru yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dapat dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Nah, bagi peserta didik yaitu peserta didik dapat mengetahui susunan tingkat bahan pelajaran, mengetahui betul-betul soal yang sudah dikuasai dan betul-betul soal yang belum dikuasai. Hal ini merupakan umpan balik yang sangat berguna bagi peserta didik sehingga dapat diketahui bagian-bagian yang harus dipelajari kembali secara individual. Nah, itulah jawaban dari saya atas pertanyaan Fadila Aprilia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lydia Febrianti atas jawabannya. Jika ada penambahan jawaban dari teman-teman atas pertanyaan dari Fadila Aprilia, persilakan kepada Irsan Soeri untuk menambahkan jawaban. Baiklah, terima kasih moderator. Baik, di sini Irsan ingin menjawab pertanyaan dari menambahkan jawaban. Ya.
jenis penilaian kelompok apa berapa? yang efektif untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran. Izan Baik, di kelompok sini berapa? menurut Izan Izan Bu, Izan kelompok 5, Bu. kelompok 5, iya. Lanjutlah. Ya, Bu. Baik, di sini menurut Izan ada 2 penilaian yang cocok. Yang pertama yaitu penilaian formatif, yang dimana merupakan sebuah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Yang dimana penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian sumatif, di mana penilaian sumatif merupakan suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Dan selanjutnya penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Sekian dari Irsan. Kesimpulan dari Irsan tadi bahwasannya ada menurut Irsan ada 2 penilaian yang cocok untuk memperbaiki program pembelajaran, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sekian dari Irsan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Irsan Soeri atas penambahan jawabannya. Apakah ada dari teman-teman lain ingin mendapatkan jawaban pertanyaan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya yaitu Fadila Aprilia. Apakah telah paham atas jawaban dari rekan saya yaitu Lydia Febrianti serta penambahan dari Irsan Soeri? Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah saya sudah terhadap jawaban yang diberikan, jadi dapat kita simpulkan bahwa penilaian yang efektif untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran yaitu ada 2. Yang pertama yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif itu kekuatan dan untuk memperbaiki serta mengubah serta memodifikasi pembelajaran agar lebih baik ke depannya. Sedangkan dalam penilaian sumatif itu bertujuan untuk penilaian pencapaian hasil belajar siswa dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar siswa dengan kriteria tercapainya tujuan pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fadila Aprilia. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kaifiatus Syahroh akan dijawab oleh rekan saya Dewi. Kepada Atira Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Atira Dewi, di kelompok penyaji izin menjawab pertanyaan dari saudari Kaifiatus Syahroh, yang mana beliau tadi menanya apa dampak yang terjadi kepada peserta didik bila guru menerapkan penilaian formatif dalam proses pembelajaran. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini bisa dilaksanakan pada awal pembelajaran, bisa juga selama proses pembelajaran. Nah, apa dampaknya? Kalau dampak penilaian formatif ini bagi guru, jadi guru bisa mengetahui sejauh mana bahan pelajaran itu yang dikuasai oleh peserta didik. Jika guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran, maka guru dapat membuat suatu keputusan. Apakah suatu materi pembelajaran itu perlu diulang atau tidak? Jika misalnya perlu diulang, guru harus memikirkan bagaimana lagi strategi ke depannya, strategi pembelajaran yang akan ditempuh. Kemudian bagaimana dampak penilaian formatif ini bagi peserta didik. Nah, kalau dampak atau pengaruhnya bagi peserta didik menjadi mengetahui bagaimana susunan tingkat bahan pembelajaran, mengetahui butir-butir soal atau pertanyaan yang sudah dikuasai. Hal ini merupakan umpan balik yang sangat berguna bagi peserta didik, sehingga dapat diketahui bagian-bagian yang harus dipelajari kembali. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan moderator.
Baik, terima kasih Atira Dewi atas jawabannya. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban Atira Dewi atas pertanyaan dari Kavita Syarah? Kepada Nadia Oktaviani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Nadia Oktaviani dari kelompok 6. Ingin menambah sedikit jawaban atas pertanyaan dari Kaifiatus. Menurut saya, jika menerapkan penilaian formatif yang berpusat pada akan menimbulkan dampaknya. Yang pertama, pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran akan meningkat. Yang kedua, peserta didik akan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari setiap pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang telah dilakukan. Nah, sehingga penerapan penilaian formatif ini memberikan dampak yang sangat baik bagi proses pembelajaran. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadia Oktaviani atas penambahan jawabannya. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban pertanyaan? Izin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Arsy Oktaviana, 3, menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan Kaifiatus. Keluarkanlah, Arsy, keluarkanlah video Anda sedikit. Ini dari tadi fotonya Anda taruh gitu. Maaf, Bu. Kuliah. Keluarkanlah wajahnya itu mana. Tuh. Foto sih Ibu bagi ya, Pak. Maaf, Bu. Oke, lanjut. Di mana pertanyaan Kaifiatus tadi itu apa dampak yang terjadi kepada peserta didik bila guru menerapkan penilaian formatif dalam proses pembelajaran. Nah, dari sumber yang saya baca, manfaat tes formatif bagi siswa itu ada 4. Yang pertama yaitu digunakan untuk mengetahui apakah siswa dapat menguasai program secara yaitu reinforcement bagi siswa. Dan yang ketiga yaitu ada usaha perbaikan. Yang keempat ada sebagai diagnosis. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arsy atas penambahan jawabannya. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Kaifiatus? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya yaitu Kaifiatus Syarah. Ulang kembali apa? Arsy, coba ulang kembali penambahan itu. Arsy. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Menurut sumber yang saya baca, manfaat-manfaat dari tes formatif bagi siswa itu ada 4, Bu. Ya. Yang pertama itu mengetahui satu digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh. Yang kedua yaitu merupakan penguatan atau reinforcement bagi siswa. Yang ketiga itu ada usaha perbaikan dan yang keempat ada sebagai diagnosis. Oke. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Arsy. Sepertinya tidak ada penambahan jawaban lagi. Maka dari itu saya kembalikan kepada penanya yaitu Kaifiatus Syarah. Apakah telah paham atas jawaban dari kelompok penyaji serta penambahan dari teman-teman tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan juga rekan-rekan yang telah menambahkan jawaban. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dampak dari guru menggunakan penilaian formatif yaitu terhadap anak, yaitu pemahaman peserta didik dapat meningkat dan peserta didik mengetahui kekurangan dan kelebihan setiap dan juga peserta didik diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang telah ditemukan. Nah, untuk manfaat atau dampak dari penilaian ini kepada guru, yaitu guru mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam menguasai pembelajaran. Dan guru bisa membuat keputusan apakah suatu materi pembelajaran perlu diulang atau tidak. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kaifiatus Syarah
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Anila Pradisespen akan saya jawab sendiri, yaitu berdasarkan jenis penilaian pada materi kelompok penyaji, jenis penilaian mana yang paling efektif digunakan. Nah, di sini saya akan lebih merincikan sedikit jawaban dari saya, yaitu jenis penilaian mana yang lebih efektif ketika digunakan di dalam pembelajaran. Nah, menurut saya untuk jenis penilaian ini tidak ada yang paling efektif, dikarenakan semua jenis-jenis ini akan sangat efektif jika sesuai dengan fungsinya. Misalnya di sini yaitu penilaian formatif yang berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jika fungsi dari itu tercapai, maka juga tujuan dari penilaian formatif tersebut akan tercapai. Dan juga keefektifan suatu penilaian itu tergantung kembali lagi kepada guru yang melaksanakan atau menyusun penilaian formatif tersebut, dan juga terkait waktu pelaksanaan penilaian tersebut. Misalnya di sini yaitu penilaian formatif, maka dilakukan setelah pengajaran. Begitu juga di penilaian sumatif yang mana berfungsi untuk menentukan angka dari murid di akhir pengajaran, di mana di sini penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui taraf hasil belajar, yang mana di sini dapat saya simpulkan keefektifan dari sebuah penilaian itu tidak bergantung kepada satu hal, tapi selalu terkait dengan beberapa hal seperti fungsi, tujuan, serta waktu pelaksanaan, serta dari aspek dari guru tersebut sendiri. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tambahan dari teman-teman terkait pertanyaan dari Ainila Pradisespen? Makan dulu Rahman, anggota kelompoknya dulu yang menambahkan. Indah mana Indah? Indah ya belum ada lagi menjawab dan menambahkan dari pendapat kawan tadi. Izin Lutfi. Baik, Bu. Dipersilahkan. Baiklah, saya Indah Prambita akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Sespen. Menurut saya yang berdasarkan sumber yang saya baca, penilaian yang sering digunakan itu yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Karena dari pengertiannya sendiri yaitu penilaian formatif dan adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya setiap selesai pembelajaran siswa diberikan kuis atau bisa saja berupa ulangan harian. Sedangkan penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Penilaian sumatif biasanya digunakan untuk menentukan kinerja akhir peserta didik seperti ulangan akhir semester atau ujian kelulusan. Nah, kedua penilaian ini sangat efektif dilaksanakan baik itu dari segi waktu pelaksanaan maupun dari alat dan instrumennya. Kedua penilaian ini efektif karena melakukan penilaian secara langsung setelah peserta didik melaksanakan pembelajaran dan langsung mengetahui sejauh mana pemahaman pengetahuan mereka terhadap materi pembelajaran yang dia pelajari. Dan apakah pembelajaran yang pendidik laksanakan efektif atau tidak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Indah Pramudita atas penambahan jawabannya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan kepada Sulfia Gusfurdika. Baik, di sini saya setuju dengan pendapat Indah Pramudita mengenai penilaian yang efektif untuk digunakan itu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif ini Efektif atau efektif? Ya. Penilaian efektif, Bu. Nah, efektif ya. Apalah, coba Anda teliti ya mengucapkannya itu efektif atau efektif. Coba ulang lagi. Ya, ulang lagi. Jadi penilaian yang efektif digunakan yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif ini
untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, penilaian formatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan informasi tertentu untuk memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Sedangkan penilaian sumatif ini, aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif ini digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program yang dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya, Sylvia. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Anila Pradisespen. Apakah telah paham dengan jawaban yang telah saya berikan beserta jawaban dari rekan-rekan saya tadi? Baik, terima kasih atas jawabannya yang dijawab oleh Lutfi dan ditambahkan oleh Indah Pramudita dan Sylvia. Jadi dapat saya simpulkan jenis penilaian yang efektif yang digunakan ada dua. Yang pertama yaitu penilaian formatif, di mana fungsinya untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik untuk memperbaiki program tautan pembelajaran tersebut. Kemudian adapun tujuan yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi, di mana penilaian formatif ini diutamakan untuk mengetahui hingga di mana penguasaan murid tentang bahan yang diajarkan dalam program pembelajaran. Kemudian untuk waktu pelaksanaan penilaian formatif ini adalah setelah selesai suatu pengajaran. Kemudian yang jenis penilaian yang efektif yang kedua yaitu penilaian sumatif, yaitu fungsinya penilaian ini berfungsi untuk menentukan angka-angka murid setelah mengikuti program bahan pengajaran dalam seperti satu semester. Kemudian tujuan untuk penilaian sumatif ini bertujuan untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh murid setelah menyelesaikan program pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dari jawaban kelompok penyaji dan saya berterima kasih karena sudah paham atas pertanyaan saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anila Pradisespen. Izin Ibu, apakah ada penambahan untuk pertanyaannya, Bu? Iya, buka termen kedua. Masih ada waktu kita. Baik, Bu. Dipersilakan kepada teman-teman yang belum jadi bertanya pada sesi pertama, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya di sesi kedua sekarang ini. Yang pertama dipersilakan kepada Salsabila Aulia. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya Salsabila Aulia dari kelompok 7, izin bertanya. Jelaskan apa saja perbedaan mendasar antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baiklah, sekian dari pertanyaan saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Salsabila Aulia atas pertanyaannya. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya? Seperti tidak ada untuk pertanyaan lagi, izinkan dari kelompok penyaji untuk berdiskusi terkait pertanyaan dari Sebentar Abdurrahman. Sebentar ya. Kayu Ratus tadi dari apa? Kayu Ratus. Kelompok berapa tadi? Pertanyaan kelompok 4. Yang siapa? Fadila Aprilia? Dari kelompok 5, Bu. Kelompok 5. Nah, yang bertanya kelompok berapa?
Silakan kelompok yang belum. Kelompok 6 belum, kelompok 3 belum. Semua kelompok dapat jatah ya. Kalau yang penambahan tadi itu pribadi sifatnya. Ini kelompok. Kita kan ada penilaian kelompok, ada penilaian pribadi. Kelompok 7 sudah ada nih, termen kedua bertanya. Pertanyaan di termen pertama ini adalah kelompok 1, 4, 5. Yang belum tentu selain dari kelompok penyaji. Kelompok penyaji kan 2 ya, kelompok 2. Kelompok 3 dengan 6. Mana pertanyaannya kita tunggu. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3 dengan 6 yang belum bertanya. Kita tunggu pertanyaannya. Banyak itu anggotanya kan? Sebila tadi kelompok 7. Yang kelompok termen pertama tadi yang sudah bertanya kelompok 1, 4, 5. Sekarang termen kedua kelompok 7, 1 baru. Lagi. Kelompok 3 atau kelompok 6. Kalau dapat 2 lagi. Semua kelompok ya. Apakah perbedaan mendasar yang antara informatif dengan sumatif? Baiklah, dipersilakan kepada teman-teman dari kelompok 3 atau kelompok 6 untuk memberikan pertanyaan kepada Nah, sepertinya tidak ada ya. Tidak mau. Mana kelompok 3? Mana kelompok 3? Itu termasuk ya. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, siapa yang memberikan penjelasan. Itu ada catatan pada Ibu nih. Itu yang termasuk nanti penilaian partisipasi dan case method. Nah, di case method partisipasi itu 50% bobot penilaian Anda untuk nilai akhir semester. Ya, kalau tidak pernah bicara, tidak segala pun, tentu tidak ada nilainya. Daftar nama untuk kehadiran Ananda kuliah ini sudah Ibu print sesuai dengan portal yang saya ajar. Jadi sudah bisa saya print ini nama-namanya, makanya saya bisa mencek kehadiran Anda tadi kan. Kalau tidak ada daftar hadir ini gimana saya mencek. Nah, ini di dalam partisipan orang lagi 29 orang yang ada nama di situ. Bisa dipantau itu nak apa? Duraman kan bisa Ibu pantau kan siapa yang tidak masuk, siapa yang masuk. Tadi kan sudah dicek kehadirannya dari awal. Cobalah kelompok 36 masih ada? Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan jadi Izin moderator, saya dari kelompok 3 ingin bertanya moderator. Baik, dipersilakan kepada Arsi untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya dari kelompok 3 izin mengajukan pertanyaan yaitu apa jenis penilaian yang cocok untuk tujuan pembelajaran? Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arsi atas pertanyaannya. Dan juga diharapkan untuk Arsi untuk menuliskan pertanyaannya di room chat Zoom. Baik, kami meminta waktu sedikit untuk berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan teman-teman yang telah diberikan.
Kan ada pertanyaan itu, Doraman. Ya kan? Di kawan-kawannya ditunggunya juga ibu yang meminta. Ini kan kelompok 2 yang presentasi. Jadi nampak ya kualitas-kualitas Anda itu dalam perkuliahan, walaupun kita sekarang daring. Nah, nanti mungkin di waktu kesempatan lain kita luring. Nah, ujian UTS mungkin luring nanti. Sekarang karena kondisi mungkin ya, nah sebab di dalam perkuliahan di edaran rektor kan ada boleh blended, boleh bercampur ya, boleh bercampur antara luring dengan daring. Nah, Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan kepada Sylvia untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Salsabila mengenai apa saja perbedaan mendasar antara asesmen formatif dan sumatif. Baik, yang pertama itu penilaian formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu berlangsung, sedangkan penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu. Yang kedua, penilaian formatif ini bertujuan mengetahui perkembangan peserta didik terhadap unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Yang ketiga, hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Sedangkan hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas, atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Sylvia atas jawabannya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban Sylvia terkait pertanyaan dari Salsabila Aulia? Dipersilahkan kepada Ridho Rahman untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya sependapat dengan jawaban dari Sylvia Guspri, yakni formatif lebih menekankan kepada proses, sedangkan sumatif lebih menekankan kepada akhir. Nah, saya izin menambahkan berkaitan kepada manfaat dari formatif dan sumatif ini sendiri seperti apa. Nah, untuk formatif bermanfaat yang pertama untuk siswanya, agar siswa tersebut menguasai pelajaran. Ya, lalu yang kedua, agar siswa tersebut mengetahui apa saja materi yang belum dikuasainya. Selanjutnya, agar siswa mengetahui pelajaran-pelajaran yang sulit saat pembelajaran tersebut. Lalu untuk manfaat bagi guru, guru dapat mengetahui bahan ajar apa saja yang dapat diterima oleh siswa. Lalu mengetahui bahan ajar apa yang belum dikuasai oleh siswa. Pelajaran apa dan bagaimana media yang cocok untuk siswa tersebut. Selanjutnya untuk manfaat dari penilaian sumatif, yakni yang pertama untuk memberikan nilai dari nilai sumatif ini sendiri, yakni contohnya pada ujian akhir semester. Lalu untuk menentukan peserta didik tersebut naik ke jenjang berikutnya atau naik kelas atau tetap tinggal tersebut. Mungkin hanya itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ridho kelompok berapa, Ridho? Izin Bu, dari kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Oke. Lanjut apa? Selanjutnya dipersilakan kepada kepada Xantia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan jawaban dari Ridho dan Sylvia tadi, yaitu manfaat untuk asesmen bagi dan siswa. Yaitu asesmen formatif untuk guru bermanfaat sebagai agar guru bisa mengawasi pembelajaran murid, lalu dapat memastikan perkembangan murid dan mengecek pemahaman murid. Sementara asesmen formatif untuk murid dapat membantu mereka untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan,
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan meningkatkan kemampuan. Sementara untuk asesmen sumatif, untuk guru manfaatnya yaitu guru dapat mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Dan juga dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sementara manfaatnya untuk guru untuk murid yaitu memanfaatkan performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai tujuan akhir dari unit pembelajaran tersebut. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada Kelompok berapa? Eksantia? kelompok 4. Selanjutnya, sepertinya sudah tidak ada penambahan jawaban lagi. Maka dari itu, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Salsabila Aulia. Apakah telah paham atas jawaban dari kelompok penyaji serta teman-teman tadi? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah cukup memahami dan mengerti tentang perbedaan apa yang menjadi perbedaan mendasar antara penilaian formatif dan sumatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pada penilaian formatif itu pada pelaksanaannya itu dilaksanakan pada proses pembelajaran berlangsung, sedangkan sumatif itu pada akhir pembelajaran. Nah, kemudian pada tujuannya pun penilaian formatif itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Kemudian kalau misalnya sumatif untuk mengetahui pencapaian dari pembelajaran yang sudah berakhir. Nah, kemudian pada hasilnya itu kalau misalkan penilaian formatif digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya pada penilaian sumatif itu hasilnya itu sebagai bukti apakah peserta didik itu sudah menguasai pembelajaran atau belum. Nah, kemudian pada penilaian formatif itu hasil penilaian itu tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor, sedangkan penilaian sumatif dipakai. Nah, adapun manfaatnya telah dijelaskan atau ditambahkan oleh teman-teman tadi yang untuk manfaat formatif untuk siswa, yaitu agar siswa itu menguasai pembelajaran dan mengetahui apakah pembelajaran itu sulit atau tidak bagi mereka. Nah, kemudian pada pada guru itu bertujuan untuk mengetahui apakah itu yang diberikan itu dapat diterima atau belum dikuasai oleh siswa. Nah, kemudian untuk mengetahui juga media yang digunakan pada pembelajarannya gitu. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Salsabila Aulia. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Arsi Oktaviana akan saya coba jawab, yaitu apa jenis penilaian yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut saya itu penilaian formatif, dikarenakan penilaian formatif diutamakan untuk mengetahui hingga di mana penguasaan murid tentang bahan yang diajarkan dalam suatu program, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Dari hasil penilaian yang diperoleh akan dapat terjawab pertanyaan seperti apakah bahan pelajaran itu perlu diulang, apakah ketercapaian KD. Yaitu dalam menyusun tes formatif seharusnya mempedomani KD yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan terhadap bahan pembelajaran yang disajikan. Dengan menganalisa KD secara baik, maka dapat dibuatlah sebuah penilaian beserta tes. Maka dari itu, jenis penilaian yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut saya itu penilaian formatif. Jika ada penambahan jawaban atas pertanyaan dari Arsi Oktaviana, dipersilahkan. Persilakan kepada Ainila Pradisaspen. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izin menambahkan, di mana apa jenis penilaian cocok untuk tujuan pembelajaran? Menurut saya yang cocok untuk penilaian pembelajaran adalah di mana jenis penilaian formatif dan sumatif, karena keduanya sangat bermanfaat untuk guru dan untuk siswanya. Di mana hasil informatif, di mana tadi dijelaskan untuk guru sendiri bermanfaat, guru dapat menguasai pembelajaran murid. Kemudian guru dapat memastikan perkembangan muridnya itu sendiri.
Dan ketiga, guru dapat mengecek pemahaman murid. Kemudian sedangkan formatif sendiri itu bermanfaat bagi muridnya untuk murid dapat dievaluasi pembelajarannya sendiri. Kemudian untuk murid dapat membangun pengetahuan murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Kemudian untuk penilaian yang cocok kedua yaitu adalah penilaian sumatif, di mana manfaatnya sendiri untuk guru dapat mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Adapun kenapa dia cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran, adapun manfaatnya untuk murid yang pertama yaitu nanti peserta didik dapat memahami performa di akhir unit pembelajaran. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Sekian tambahan jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anila Pradisespen atas penambahan jawabannya. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Arsi Oktaviana? Sepertinya tidak ada, maka dari itu saya kepada penanya yaitu Arsi Oktaviana, apakah telah paham atas jawaban dari saya serta penambahan dari Anila Pradisespen tadi? Baik, terima kasih atas jawabannya Lutfi dan penambahan jawabannya Ainila Pradisespen. Alhamdulillah saya paham dan bisa saya simpulkan bahwa di sini ada dua penilaian yang cocok untuk tujuan pembelajaran, yakni penilaian formatif dan sumatif. Di mana penilaian formatif ini diutamakan untuk mengetahui di mana penguasaan murid tentang yang diajarkan dalam suatu program pembelajaran. Dan tes formatif ini seharusnya disusun dengan mempedomani KD yang mencakup pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan terhadap bahan yang disajikan oleh guru. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arsi. Mungkin sekian diskusi kita pada hari ini dengan berakhirnya pertanyaan dari Arsi Oktaviana. Maka dari itu, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum itu, dipersilakan kepada Ibu untuk memberikan penguatan materi terkait materi jenis penilaian. Kepada Ibu, dipersilakan. Nah, baiklah Ananda semua. Tadi sama-sama ya, sama-sama kita dengar, sama-sama kita amati, sama-sama kita ikuti semua jalannya diskusi yang berlangsung tadi. Nah, jadi ini penampilan dari kelompok 2 ya. Sehingga dapat disimpulkan, sudah disimpulkan oleh kelompok tadi bahwa yang dibahas sekarang adalah jenis-jenis penilaian. Jadi ada beberapa jenis yang sudah disampaikan tadi sesuai yang ada dalam makalahnya. Nah, jadi pertanyaan dari kawannya tadi ada dua termen tadi ya, dua termen pertanyaan yang diajukan oleh kelompok, yaitu dari termen pertama itu ada termen pertama ada 3 pertanyaan, itu dari si Ainila, jenis penilaian yang efektif. Kemudian dari Khairiatus, apa yang dampak dari penilaian peserta didik. Kemudian dari kelompok 5, Fadila, jenis penilaian apa yang efektif untuk yang efektif yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Nah, jadi itu sudah termen pertama tadi itu. Nah, termen kedua ada 2 pertanyaan lagi, yaitu apa yang mendasar dari perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Kemudian yang kedua dari Arsi,
apa jenis penilaian cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi apa yang cocok atau yang bisa diistilahkan lagi yang sesuai ya, yang sesuai dengan yang sesuai yang digunakan oleh guru atau oleh pendidik dalam melaksanakan penilaian. Nah, penilaian ini tentu kita wajib lakukan dalam melihat apakah tujuan atau apakah proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi dari pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh masing-masing tadi anggota kelompok, kelompoknya ada 5 orang, semua sudah menjawab dengan porsinya masing-masing. Dan kemudian dari anggota kelompok kelas yang lain juga ada yang menambahkan, ada yang bertanya, itu merupakan poin untuk pribadi ya, untuk penilaian individu. Jadi yang tidak bertanya, yang tidak memberikan tambahan, itu tidak akan dapat poin. Jadi tidak ada bonusnya. Kalau semua dapat poin karena ikut dalam perkuliahan. Tapi yang dapat bonus tentu bagi kawan-kawan kita yang sudah bertanya, sudah mengajukan pertanyaan, sudah memberikan tambahan jawaban. Nah, itu yang mendapat bonus. Jadi sini sudah ada catatan karena itu terkait dengan penilaian kita untuk sekarang. Di dalam penilaian itu harus ada penilaian dari keaktifan, dari penilaian partisipasi, kemudian dari penilaian yang disebut dalam kelompok yang dikatakan dengan case method. Nah, jadi bagaimana penampilan, bagaimana ikut sertanya mahasiswa itu dalam perkuliahan, ada partisipasinya, itu akan mendapat. Jadi bobot di sana 50%. Jadi walaupun Anda mendapatkan nilai ujian tulisnya 90, nah tapi kalau di partisipasi dan case metodenya 0, ya nilainya agak rendah. Mungkin dia dapat nilai D nanti itu. Ya yang bobot tinggi itu adalah di penilaian partisipasi dan case method itu. Jadi kalau tidak berpartisipasi dalam kuliah ini ada catatan bagi saya. Karena itu saya, karena kita daring nampak ya, nampak masing-masing kegiatan partisipasi, apakah yang Anda lakukan ketika mengikuti daring ini kelihatan. Ada yang kuliah berolok-olok saja, ada yang ketawa-ketawa, ada yang bergelut di samping kiri kanan mungkin. Nah, itu termasuk penilaian itu. Kalau kuliah daring ya serius lah. Serius kita, enggak ketawa-ketawa lagi itu. Itu berolok-olok namanya itu kan. Nah, itu yang dilihat kalau kita luring kan berhadapan. Ada kalau luring teman Anda bawa ke dalam lokal kan enggak. Nah, begitu juga dalam kuliah daring. Duduklah kita sendiri di dalam ruangan tersendiri. Ini enggak, duduk di ruangan yang ramai-ramai orang, nanti begalui orang terdengar jadi awak kan. Kita ikut campur juga dengan urusan orang. Itu yang kurang cocok. Jadi setelah kita perhatikan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, lebih banyak nampak oleh Ibu ya, fokusnya kepada yang menjurus kepada penilaian formatif dan sumatif. Nah, itu penekanannya dari kesimpulan kita nampak di sini ya. Memang tadi sudah ambil kesimpulan. Nah, di dalam penilaian memang yang dikatakan dengan penilaian formatif itu memang harus wajib dilakukan oleh guru. Nah, jadi di sini kalau kita lihat penilaian formatif dan sumatif ini yang merupakan tanggung jawab dari guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi harus ada ujian formatifnya. Nah, otomatis kaitan dengan nilai atau ujian formatif itu, nah tadi sudah dikemukakan yang dikatakan kita harus tahu dulu apa itu penilaian formatif, apa itu penilaian sumatif. Tadi sudah ada perbedaan di sini ya. Sudah ada yang bertanya tadi di kelompok 7 si Salsabila, apa yang mendasar perbedaan dari penilaian yang formatif dan sumatif. Nah, ini sudah penjelasan dari kelompok dan dari anggota kelompok lain bahwa penilaian formatif dan sumatif wajib dilaksanakan. Nah, kalau formatif itu dari tambahan kawan tadi
mengatakan bahwa penilaian ini dilakukan untuk melihat bagaimana suatu unit atau suatu bahasan, suatu materi dilakukan. Nah, di akhir materi itu kita berikan ujian. Nah, itu formatif namanya. Nah, kalau yang sumatif, beberapa materi sudah disajikan terkait dengan kurikulum, mungkin bisa kita lihat, mungkin batas waktu, ada yang mid semester, ada yang semester. Nah, jadi mid semester dan ujian semester itu boleh dikatakan termasuk kelompok yang sumatif. Sudah beberapa buah materi disampaikan, diberikan ujian. Nah, tujuannya dalam rangka melihat bagaimana ketercapaian penguasaan anak atau penguasaan peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, kalau yang penilaian formatif itu dilakukan setelah habis proses pembelajaran. Satu kali pertemuan, berikan ujian. Itu makanya terkait dengan kaitan kita dengan merancang RPP. Di dalam sebuah RPP, kita wajib menuliskan apa yang terakhir evaluasi. Nah, evaluasi di akhir RPP itu ada di bagian RPP dikatakan di sana ya, komponen yang keberapa itu evaluasi. Kalau di dalam RPP, Anda sudah belajar? Komponen berapa itu? Komponen terakhir, 8 kalau tidak salah Ibu, evaluasi. Nah, di situ dibunyikan bagaimana evaluasi diberikan. Mungkin yang tertera di dalam RPP, ya bentuk soal-soal saja nampak Ibu. Soal 1, soal 2, nah itu soal itu kan kaitannya dengan rumusan tujuan pembelajaran kita di awal. Nah, setelah kita mengkaji apa KD-nya, nah kemudian kita lahirkanlah tujuan pembelajaran. Ya kan? Ya begitu, belajar dalam penyusunan LPP. Bagaimana? Doraman? Nabila? Ya, Bu. Ya begitu. Di dalam RPP ada komponen terakhir tujuan evaluasi. Iya, Bu, ada, Bu. Jadi di sanalah kita melihat kaitan antara evaluasi yang kita lakukan. Kok enggak terdengar suara si Luffy ini lah? Kok lambat suara Luffy? Ya, Bu. Kok lambat suaranya itu yang enggak begitu kuat. Tadi kuat suaranya. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Dengar? Terdengar, Bu. Oke. Jadi itu ya, yang penilaian formatif itu kita berikan sesudah adanya materi yang kita sampaikan, walaupun satu butir. Tapi jelas formatif dilakukan setelah berakhir satu pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran, misalnya kita mengajar sekarang 2 kali 35 menit. Di akhir jam kita memberikan evaluasi. Jadi evaluasi yang ada di RPP itulah yang disebut dengan formatif. Nah, tadi tujuannya jelas itu melihat apakah pembelajaran dapat dimengerti oleh anak, dapat dikuasai materi itu oleh anak. Kan itu tujuan kita dalam formatif. Kemudian tadi siapa yang menambahkan tadi ini ya? Ada yang menambahkan tadi dalam siapa si Arsi tadi itu, siapa itu menambahkan? Ya, Arsi ada menambahkan tadi manfaat dari formatif. Nah, jadi ada apakah anak sudah menguasai materi, kemudian apakah dapat itu sebagai reinforcement ya? Ya, Arsi. Apa itu reinforcement itu? Penguatan, Bu. Hah? Penguatan. Ya, penguatan ya, penguatan. Jadi kita kuatkan, kita berikan evaluasi, kemudian kita berikan balikannya sehingga itu menjadi reinforcement, menjadi semangat, menjadi penguat untuk anak yang sudah menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian untuk perbaikan. Nah, perbaikan itu ya kita lakukan lagi. Oh, enggak berhasil ya, kok enggak bisa anak saya menjawab ya, sudah belajar kita sekian menit, kita ajukan pertanyaan dengan tujuan pembelajaran kok enggak terjawab. Nah, itu kita perbaiki lagi pembelajaran kita.
Jadi otomatis dari pembelajaran itu dari tes dan dari pembelajaran kita melihat daripada tuntas enggak pelajaran yang kita sampaikan. Kalau anak tidak menjawab tentu tidak tuntas dia. Ya kan? Dari kelompok atau dari pembelajaran yang dikelompokkan kepada tuntas atau tidaknya dalam belajar, maka lahirlah dua istilah dari ketuntasan dalam pencapaian itu ya. Jadi ada yang disebut, ada yang tahu mungkin ketuntasannya? Apa yang katakan? Apa yang lahir dari istilah tuntas itu? Oh ini tidak tuntas, ini tuntas. Atau berhasil, ini tidak berhasil. Apa yang diharapkan, dikatakan? Bu. Sesuai yang diharapkan, Bu. Sesuai diharapkan, maka lahirnya dua istilah dari ketuntasan itu, Ananda. Yang pertama disebut dengan kita harus melakukan dari hasil kita melakukan ujian tadi itu dia formatif tadi bisa kita melihat. Jadi kalau dia tidak tuntas, maka adalah satu program kelanjutan dari materi kita ini ada yang disebut dengan remedial. Pernah mendengar istilah itu? Remedial. Pernah, Bu. Ya remedial itu adalah perbaikan. Tapi yang diperbaiki di situ bukan ujian ini tidak, tetapi kita melihat kembali bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung sebelumnya. Jadi maka disebutlah dia sebagai remedial teaching. Teachingnya yang diperbaiki. Jadi pembelajaran kita ulang kembali. Mungkin salah kita memberikan. Kita mengajarkan tidak cocok metodenya, mungkin tidak cocok kondisi, tidak ada menggunakan media. Nah, itu termasuk salah satu penyebab dari kita harus melakukan remedial teaching. Sehingga formatif tes yang kita lakukan tidak tercapai. Nah, itu. Kemudian dari tuntas tadi itu, lahir lagi satu istilah yang disebut dengan pengayaan. Apa Nanda? Pernah dengar pengayaan? Pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, pernah dengar. Jadi pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai maksimal dari pencapaiannya, dikasih dia tes formatif dia bisa jawab, semua dikuasai materi. Itu anak-anak yang terkelompok kepada anak yang wajib kita berikan pengayaan. Tapi kalau anak yang tidak tercapai, ya diberikanlah perbaikan atau remedial teaching. Dikumpulkan dia kembali, diajar kembali. Nah, itu yang dua istilah itu lahir dari pelaksanaan formatif yang kita lakukan. Kita mengaitkan dengan ketuntasan dalam pembelajaran atau penguasaan dari anak kita inginkan lebih daripada 80% ya. Jadi 80% dari materi itu harus dikuasai anak. Kalau tidak tercapai ya kita lakukanlah remedial teaching. Teaching remedialnya yang kita lakukan. Bukan remedial ulangan ya, tapi teachingnya kita ulang kembali untuk anak-anak tertentu. Makanya di sekolah orang mengatakan, kenapa belum pulang sekolah? Ya Bu, tadi remedial dulu Bu. Nah, remedial dengan gurunya. Karena dari formatif yang dilakukan gurunya, sebagian anaknya tidak bisa menjawab. Nah, konsekuensinya kita melakukan remedial teaching itu supaya materi yang kita akan sampaikan berikutnya sesuai dengan kurikulum tidak boleh lanjut kalau anak kita tidak mencapai. Nah, jadi persentasenya itu kita lihat kalau anak kita kurang dari 75% atau 20% dari penguasaan, misalnya anak kita 30 ya yang hanya mencapai sasaran misalnya atau yang menguasai hanya 10 orang, 20 orang belum. Nah, ini wajib di teaching. Yang dikumpulkan dia kembali, kita ajar kembali dengan metode yang lain, bukan metode yang tadi lagi. Kan anak kita ini berbeda-beda kemampuan. Ada yang cepat, ada yang satu kali pertemuan atau misalnya kita mengajar 10 menit baru dia sudah nangkap. Ada anak yang sudah habis jam kita enggak juga nangkap-nangkapnya. Nah, memang itu kondisi. Karena manusia ini memiliki diferensial individual, terutama dari segi kemampuan kita berbeda-beda. Ada anak yang satu kali saja kita mengajar ya mungkin kira 10 menit baru sudah hebat, sudah menangkap dia. Ada yang sudah habis jam kita tanya enggak juga tahu. Nah, itulah kondisi yang seperti itu harus kita
kuasai ya, harus saudara pahami nanti sebelum Anda turun ke lapangan. Nah, itulah kesimpulan. Jadi apa yang pertanyaan tadi, apa jenis penilaian cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran? Nah, jelas itu. Yang cocok yang kita gunakan adalah penilaian formatif dan sumatif. Itu kerja kita di dalam kelas sebagai guru. Di formatif harus diselesaikan. Yang ujian sumatif, ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu sumatif untuk menentukan bagaimana kemampuan ketercapaiannya di dalam pembelajaran selama dia belajar 1 semester. Nah, kalau misalnya semesternya semester genap, itu untuk ketentuan bisa naik enaknya atau harus tinggal. Itu yang harus kita kaitkan dengan penilaian formatif dan sumatif. Wajib-wajib dilakukan oleh guru ya. Itu kesimpulannya itu yang bisa diambil. Tadi ada lagi penambahan CRC tadi untuk perbaikan, ya sudah Ibu kaitkan dengan adanya remedial tadi dan pengayaan. Kemudian ada satu lagi yang diberikan, yang disampaikan tadi ada supaya dapat diagnosis. Nah, diagnosis tadi, apa itu diagnosis itu? Apa diagnosis? Nah, diagnosis itu kita mencari penyebab daripada permasalahan yang terjadi. Jadi kalau anak tidak dapat menjawab pertanyaan atau tidak bisa mengerjakan soal, nah itu kita cari penyebabnya dalam rangka memberikan ujian tadi, mencari penyebab. Nah, siapa yang salah ya? Jangan selalu anak yang disalahkan, jangan selalu peserta didik yang disalahkan. Yang disalahkan di sini ya otomatislah kita sebagai guru yang pengendali dari proses pembelajaran. Kita yang mengelola. Satu di situ. Nah, oke Nanda. Sampai di situ mungkin penegasan dan penambahan dari Ibu. Nah, karena jam kita sudah habis ya, Nanda mungkin ada kuliah lagi. Nah, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ya.